بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala bahwasannya beliau memasukkan atau menjadikan sahih atau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala Al-Imam Az-Zahabi menggolongkan bahwasannya Sunan Nasa'i termasuk kutubus sihah. Jadi sahih An-Nasa'i. Kata Imam Az-Zahabi, wa qad qala An-Nasa'i fi iddati amakin min sahihi wa dzakara kalimatan ma'naha kadza wa kadza. Namun yang rajih insyaallah taala bahwasannya Sunan Nasa'i tidak digolongkan sebagai kutubus sahih, kutubus sihah. Kenapa? Dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, Imam An-Nasa'i sendiri tidak menyebut buku beliau sebagai kitab sahih. Kita lanjutkan. Wa kana al-huffaz ya'qiduna majalis lil imla. Dulu para ahlul hadis mereka biasa membuat majelis-majelis imla. Disebutkan di ta'liq itu, wa dzalika ayyaqid asy-syekh majlisan fi yaumin muayyan wa yumli 'ala al-hadirin ma tayassara min al-hadits wal athar wal ash'ar al-munasabah wa yuktab dzalika anhu man syaa mimman hadara wa hadha an-naw' min arfa anwa'it tahammul, yaitu majlis al-imla. Jadi dulu seorang muhaddits, seorang syekh biasa membuat majlis dalam waktu tertentu, di hari tertentu. Seorang syekh tadi, muhaddits tadi mengimlakan, menyampaikan kepada hadirin berupa hadis, asar, syair-syair, dan di kalangan orang-orang yang hadir di majelis tersebut mencatat. Itu namanya majelis imla. Jadi seorang syekh buat majelis, dia nyampaikan hadis, kemudian didengar oleh murid-muridnya, kemudian dicatat. Ini digolongkan sebagai arfa anwa'it tahammul, jenis-jenis tahammul yang paling tinggi. Kenapa dikatakan paling tinggi? Karena didengar. Kemudian wa hadza qad udima al-yaum. Kata Imam Az-Zahabi, jenis yang seperti ini telah tertiadakan di hari sekarang. Ini di masa kapan? Di masa Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Disebutkan di situ, lihat ada faedah di ta'liq. Wa qad dzakara dzalika As-Sakhawi fa qala fi Fathil Mughith wa huwa yu'addid alladhina katabu fil imla. Al-Imam As-Sakhawi ketika beliau menyebutkan orang-orang yang menulis dalam bab imla ini tadi, beliau As-Sakhawi mengatakan wal Mizzi wan Nazim. Al-Mizzi siapa? Al-Imam Al-Mizzi. An-Nazim yakni Al-Iraqi. Wa kana al-imla qad inqata'a qablahu dahran. Dulu imla itu sudah pernah hilang. Sudah pernah hilang, terputus.
Wa hadzal inqita' kana fi ma yadhhar fi zaman adh-dhahabi. Fa innal Mizzi wa huwa mu'asirun lahu kana qad amla majalis. Nah, inqita' yang seperti ini yang nampak ada di zaman adh-dhahabi. Itu yang zahir. Nah, Imam Al-Mizzi sezaman dengan Al-Zahabi. Qad amla majalis. Dan beliau menetapkan adanya imla dalam artian masih, ya. Itu di zaman Az-Zahabi, ya, sudah mulai gitu loh. Dalam artian kalaupun ada, itu tidak banyak orang yang biasa mengimla. Imla itu tadi ya, nyampaikan guru membacakan hadis secara pelan, kemudian murid mencatat. Ini juga kalau di sekarang ini kajian-kajian yang sifatnya imla ini juga jarang, ya. Kalau dulu ada pengajian di tahun 2004, itu ustadznya tidak seperti sekarang. Jadi dia ceramah, dibacakannya pelan-pelan, al-usul ats-tsalatsa misalkan, dibacakan sama dia, diterjemahkan, sehingga orang yang hadir tuh bisa mencatat. Dulu kajiannya ya terarah pakai buku gitu. Adapun sekarang ini majelis-majelis itu sudah mungkin tidak diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lagi sebagaimana diberkahi majelis-majelis yang terdahulu. Ya. Kenapa? Nah, itu tadi mungkin sebabnya dikarenakan kita tidak i'timad apa yang dilakukan oleh salaf. Kita itu kalau mau mencari keberkahan dalam dakwah, dalam pengajaran, ikutilah metode orang terdahulu karena mereka sudah pernah mendapatkan keberkahan di dalam mengajar dan berdakwah. Was-sama' bil imla yakunu muhaqqaqan bi bayanil alfaz lil musmi' was-sami'. Nah, sama dengan cara imla itu lebih muhaqqaq, ya, lebih teruji lah, lebih tervalid, muhaqqaq, ya, terwujud, terrealisasi dengan bentuk menjelaskan lafaz-lafaznya, dengan bentuk jelasnya lafaz-lafaz yang disampaikan bagi yang mendengarkan dan pendengar, bagi yang menyampaikan dan yang mendengar tadi. Jadi kalau imla tadi jelas, yang nyampaikan pelan, ya, betul-betul bagus, kemudian yang menyampaikannya tadi pelan sehingga bagi yang mendengar itu bisa tertangkap semua lafaz-lafaznya tadi. Waliyajtanib riwayatul mushkilat, dan hendaknya seorang muhaddis menjauhi periwayatan yang muskilat, yang menimbulkan iskal, yang rumit, mimma la tahmiluhu qulubul amah, yaitu riwayat-riwayat yang tidak bisa dicerna oleh hati orang-orang awam, tidak bisa diserap. Fa in rawa dzalika falyakun fi majalis khassah. Kalau pengen dia riwayatkan itu di majelis khusus saja. Nah, ini perlu namanya ma'rifah ahwalil mad'uwin. Ya. Antum mau menyampaikan itu menyampaikan di mana? Ya. Tidak di tempat umum yang antum sampaikan tadi. Makanya tidak setiap yang antum miliki itu antum sampaikan. Katanya sebagian masyayikh kita, walikulli maidanin rijal. Setiap lapangan itu ada orang-orang tertentu. Di sini lapangannya, di sini ya orang awam, orang umum, maka yang antum sampaikan ya yang bisa dicerna. Ya, haditsun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan ilmu tersebut sesuai dengan akal tingkat pemahaman mereka. Ya.
Adapun fawaid yang mungkin tidak layak untuk orang awam, maka disampaikan di majelis khas. Ya. Itu aturan ketetapan yang biasa di kalangan salaf, ya. Fa in rawa dzalika falyakun fi majalis khassah. Contoh misalkan dalam bab misalkan al-asma wa sifat, yang orang-orang awam mungkin tidak bisa menerima, belum bisa hatinya menerima dalam bab-bab tersebut, ya jangan antum sampaikan di hadapan umum, ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ketika beliau menyebutkan bab asma wa sifat, ya terkadang tidak layak untuk disampaikan di hadapan umum. Kenapa? Karena hatinya orang-orang umum ini tadi belum tentu bisa mencerna. Wa yahrum alaihi riwayatul maudhu' wa riwayatul matruh illa ayyubayyinahu linnasi liyahzaruh. Dan haram bagi dia meriwayatkan hadis yang maudhu', hadis yang matruh, kecuali kalau tujuannya untuk menjelaskan kepada umat manusia supaya mereka waspada dari riwayat tersebut. Nah, ini juga antum yang perlu diperhatikan ketika mengajarkan atau menukil dari suatu buku-buku orang-orang yang fi inhiraf, namun buku tersebut dalam bab tertentu bukunya baik, bagus, ya. Thariqah, ya, thariqatu ulama'ina, metode para ulama kita, mereka terkadang menukil dari buku siapa gitu, hatta dari mungkin Asy'ariyah, dari orang yang punya pemahaman Maturidi atau Mu'tazilah sekalipun, ya, terkadang didapati penukilan-penukilan, namun mereka mentanbih. Kalau mereka mengajar kadang juga mentanbih, ya, mentanbih bahwasanya penulisnya, muallifnya gini. Itu tadi dinukilkan. Kenapa? Karena mungkin dalam bab lughah definisi yang dia sebutkan, nah, itu tadi memang tepat. Itu ada faedah. Qal musannif fi diwanil du'afa, al-Imam Az-Zahabi mengatakan at-tabaqatul khamisah qaumun muttafaq ala tarkihim likadzibihim wa riwayatihim al-mawdu'at wa majihim bit-tamat ka'abil bakhtari wal maslub wal kalbi fahaula idzan farada ar-rajul minhum bihaditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tahillu riwayatuhu illa bisyarti ay yuhtaka rawihi wa yubayyan suqutuhu, atau ayyahtaka rawihi wa yubayyin suqutuhu wa anna khabaruhu laysa bisahih fa in haffat matnuhu al-qara'in ad-dala ala annahu mawdu' nabbaha ala dhalika wa hadzara minhu. Kata Imam Az-Zahabi, tabaqat yang kelima yaitu perawi-perawi yang disepakati mereka itu perawi yang ditinggalkan dikarenakan kedustaan dia, atau ada riwayat-riwayatnya yang maudhu, atau dia perawi yang datang dengan membawa hal-hal yang penuh dengan kebinasaan, tamat, musibah artinya. Ka'abil Bakhtari wal Maslub, Muhammad ibnu Sa'ib al-Maslub, Muhammad ibnu Sa'id al-Kalbi, fahaula, mereka ini tadi kalau bersendirian dari kalangan para ulama dengan membawa hadis yang dinisbatkan kepada Rasul, maka tidak boleh diriwayatkan, kecuali kalau dengan syarat untuk membongkar perawi tersebut dan menjelaskan gugurnya hadis tadi, bahwasanya khobar hadis tadi tidak sahih, ya. Kalau memang ada indikasi-indikasi yang menyelimuti matan tersebut bahwasanya matan tersebut maudhu, maka tanbih dan berikan peringatan. Nah, itu poin penting, ya. Dalam meriwayatkan hadis yang maudhu, yang dhaif, ya antum jelaskan. Dhaif, maudhu itu dijelaskan. Jangan cuma sekedar disampaikan. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala bab as-siqah. Tushtaratul adalah fi rawi kasyahid. Ya, dipersyaratkan pada seorang perawi tersebut al-adalah
adil. Kasyahid, seperti pada bab saksi. Apa al-adalah? Al-adil, perawi yang salim min asbabik al-fiski wa khawarib al-muru'ah. Jadi seorang perawi dipersyaratkan padanya al-adalah. Nah, ini poin penting juga ya ikhwan. Tidak setiap orang antum bisa ambil ilmunya, tidak setiap orang antum bisa angkat mereka. Dia orang yang adil ataukah tidak? Ya, orang yang adil. Lihat keadilannya, apakah dia dianggap sebagai orang yang waro, orang yang tidak bermudah-mudahan dengan maksiat, orang yang bisa menampakkan kesolehannya. Ya, adapun batin itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamtazu thiqah bid-dhabti wal itqan. Kemudian as-thiqah itu teristimewakan dengan dhabt dan itqan. Itu perawi yang thiqah. Ada unsur keistimewaan dari sisi dhabt dan itqan. Di situ disebutkan as-thiqah itu man jama'a bainal adalati wad dhabti. Itu namanya thiqah. As-thiqah man jama'a bainal adalati wad dhabti. Sehingga al-adalah, al-adl itu di bawah thiqah. Kalau thiqah sudah pasti dhabt. Ya. Disebutkan di situ oleh Imam Az-Zahabi, ihtajja Muslim bil Walid Ibnu Syuja' As-Sukuni wa huwa ala si'ati ilmihi qalla an tajida lahu haditsan munkaran wa hadha sifatun man huwa thiqah. Fa in dhafa ila dzalika al-ma'rifah wal iksar fa huwa hafidh. Sehingga kalau ada nilai tambahan berupa pengetahuan dan banyak meriwayatkan, dia digolongkan sebagai al-hafidh. Ya, al-hafidh. Jadi kalau mau diklasifikasi tingkatan yang paling rendah apa? Adalah definisi yang masyhur al-adil apa? Man salima min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah. Itu adil. Atau al-muslim al-baligh as-salim minal kabair, dan yang semisalnya yang disebutkan oleh para ulama. Intinya al-adil itu orang yang tidak terjatuh pada dosa besar, ya, dan tidak terus menerus dalam melakukan dosa kecil. Kemudian naik thiqah. Thiqah ini man jama'a bainal dhabti wal adalah, ya. Kemudian naik lagi hafid, ya. Wal huffaz tabaqat. Al huffaz tabaqat. Para huffaz itu bertingkat-tingkat. Di situ disebutkan ya ikhwan di ta'liq at-tabaqah lughatan humul qaum. Tabaqah itu secara bahasa ya al-qaum. Wa fil istilah qaumun taqarabu fis sin wal isnad aw fil isnadi faqat wa yakunu syuyukhu hadha hum syuyukhul akhar aw yuqaribu syuyukhahu. Tanbih ma sayadhkuru al-muallif fi hadhihi at-tabaqat sa'adhkur ismahu ma'a bayani syai'in min imamati wal isyara ila tarjamati fi siyar wa hum madhkurun aidan fi kitabil muallif man yu'tamad qawluhu fil jarh wa ta'dil wal i'lan wa tawbih lil hafiz as-sakhawi wa kadha at-tabaqat al-'aliyah
Al-mukharraj lahum fil ummahat as-sitt, mutarajjam lahum aidan fi tahdhib. Yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ini nanti akan disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi tentang biografi singkatnya mereka, ya, di bawah itu nanti disebutkan. Wal huffaz tabaqat fi dzirwatiha. Huffaz itu tabaqat yang berada pada puncak zirwati sanamil huffaz, ya, pada puncak tertinggi zirwah. Zurwah itu atau zirwah itu secara bahasa punuk unta itu, bagian tertinggi. Intinya apa? Puncaknya lah. Puncak al-huffaz. Yakni bihadza fi dzirwati tabaqatil huffaz jama'atun. Fa min as-sahaba Abu Hurairah wa min at-tabi'in Ibnu Musayyab wa min sigharihim Az-Zuhri wa fi atba'ihim ka Sufyan wa hakadha ila qaulihim thumma Ibnu Syaraqi. Fahaula jami'an yakni bihim zirwatil huffaz ala mukhtalifil azmina allati kanu fiha. Jadi zirwatil huffaz itu banyak, di antaranya Abu Hurairah, kalau di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in Ibnu Musayyab, atba'us tabi'in Sufyan Ats-Tsauri, kemudian yang setelahnya lagi, sehingga mereka berbeda-beda sesuai dengan zaman yang ada. Difahami? Sesuai dengan zaman yang ada. Fi dzirwatiha Abu Hurairah huwa hafidzus sahaba 'ala al-itlaq. Ya, Abu Hurairah ini sahabat yang paling hafid. Ukhtulifa fi ismihi 'ala aktsar min 30 qaulan. Diperselisihkan nama Abu Hurairah itu lebih dari 30 nama. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Jadi Abu Hurairah itu ada yang menyatakan namanya siapa? Abdurrahman Ibnu Sakhar. Namun ada lagi yang menyatakan nama beliau ya kunyah itu tadi, Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Wa fit tabi'in kabnil Musayyib atau Ibnul Musayyab. Boleh dibaca dua, ya, Ibnul Musayyab atau Ibnul Musayyib. Itu dari kalangan tabi'in. Beliau ini menantu dari Abu Hurairah. Putrinya Abu Hurairah menikah dengan Sa'id Ibn Musayyab ini tadi. Huwa Sa'id Ibn Musayyab Ibni Hazn, Ibni Wahab, Ibni Abi Wahab, Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Makhzumi, Imam Tabi'in. Wa fi sigharihim kaz-Zuhri. Ini tabi'in kibar. Siapa? Sa'id bin Musayyab. Kalau tabi'in sighar siapa? Az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Abu Bakar Az-Zuhri. Al-Imam Al-Hafidh muttafaqun ala thiqatihi wa jalalatihi wa itqanihi. Jadi Ibnu Musayyab itu kibar. Kalau sigharnya siapa? Muhammad ibn Muslim Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri, Abu Bakar. Kalau Ibnu Musayyab kunyanya siapa? Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Makhzumi. Wa fi asba'ihim ka Sufyan, dan yang di bawahnya lagi atba'ut tabi'in Sufyan. Wa Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ibnu Habib Abu Abdullah Ats-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil hadits. Jelas ya ikhwan? Sufyan Ats-Tsauri dikenal sebagai siapa? Amirul Mukminin fil hadits. Wa Syu'bah wa Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah Ibnu Hajjaj, Malik Ibnu Anas. Di situ disebutkan Syu'bah wa Ibnu Hajjaj Ibnu Al-Warad Abu Bustam Al-Azdi Al-Ataki, Amirul Mukminin fil hadits. Awwalu man fattasha 'anil rijal fil Iraq. Beliau adalah orang yang pertama kali melakukan cross check, melakukan pengecekan terhadap perawi-perawi di wilayah Irak. Ya. Kunyanya siapa? Abu Bustam.
Abu Bustam Al-Ataki, Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan Ats-Tsauri. Ini laqab ya, ikhwan. Seseorang kalau sudah dilaqabi dengan laqab Amirul Mukminin fil Hadis, itu menunjukkan orang ini betul-betul mapan, mumpuni dalam bab hadis. Malik wa ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir ibni Amr Abu Abdullah al-Asbuhi al-Madani, min asyaddin nasi intiqa'an lirijal wa tahariyan fil hadis. Imam Malik ini termasuk perawi atau ulama ahlul hadis yang muntaqi, yang selektif. Namun dalam kondisi selektif ini beliau juga pernah meriwayatkan dari perawi-perawi yang du'afa, ya. Terkadang orang yang pandai pun ada jatuhnya. Apa katanya? Sepandai-pandai tupai melompat pasti ada jatuhnya. Likulli jawadin kabuah. Sepandai-pandai orang naik kuda ada juga melengser, jatuh, tergelincir. Juga Imam Malik pernah meriwayatkan dari Abdul Karim ibnu Abil Makharik, ya. Abdul Karim ibnu Abil Makharik ini dhaif. Yang membuat Imam Malik tertipu adalah kezuhudan dan kewaraan perawi tersebut. Jelas ya? Jelas. Summa Ibnul Mubarak. Kemudian Abdullah Ibnu Mubarak. Berarti siapa ini? Sighar atba'ut tabi'in. Ya, sighar atba'ut tabi'in. Ibnu Mubarak. Di situ disebutkan, lihat. Ibnu Mubarak huwa Abdullah Ibnu Mubarak Ibnu Wadih Abu Abdurrahman Al-Hanzali Amirul Mukminin fi zamanihi fil hadithi waz zuhdi wa ghairi dzalik. Ya ikhwan, karena Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau kalau menyebutkan Abdullah Ibnu Mubarak di daras beliau, sering sekali beliau menangis dan teringat dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, Syekh bin Baz. Dermawannya Abdullah Mubarak diumpamakan oleh beliau sama seperti dermawannya Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala seorang alim yang diibaratkan oleh para ulama asadun fin nahar sibyanun fil lail. Siang hari bagaikan singa. Beliau berjihad, namun di malam hari beliau penuh dengan ibadah sampai beliau menangis. Banyak kisah-kisah yang indah tentang Al-Imam Abdullah bin Mubarak, kedermawanan beliau yang mengajak jamaah haji, ya. Karena beliau mengatakan kepada masyarakat, siapa yang ingin haji, semua orang ingin haji bersama seorang ulama. Kemudian masing-masing mereka menyiapkan bekal dan dimasukkan ke dalam surah, dalam kantong, kemudian dikumpulkan dalam satu peti, kemudian berangkat berhaji bersama Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Selesai dari musim haji, kemudian beliau menyuruh orang-orang untuk belanja, silakan belanja untuk oleh-oleh pulang kampung. Kemudian sampai di wilayah beliau mengatakan kepada orang-orang tersebut, silakan kalian buka peti tersebut dan ambil sesuai dengan namanya masing-masing. Yang kantongnya miliknya antum wadi ambil, yang miliknya antum imam ambil, semuanya, ya. Itu Abdullah Mubarak, dermawan beliau, jangan ditanya. Beliau sakhi, seorang alim yang dermawan. Jarang dijumpai seorang alim yang seperti itu. Zuhud, ibadahnya jangan ditanya, ya. Dan punya keberanian. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala pernah suatu hari ada mubarazah, duel, ya, antara muslim dengan kafir, sampai beberapa orang dari kalangan muslim tersebut kalah, ya, kalah, terbunuh. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan menutupi wajahnya, kemudian mengajak orang kafir tersebut duel, kemudian mati, kemudian duel, kemudian mati, kemudian duel, kemudian mati lagi. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Dan ternyata ketika dilihat, laki-laki tersebut adalah Abdullah bin Mubarak. Sengaja beliau menutup wajahnya supaya jangan sampai dituduh khawatir beliau riya gitu loh, dapatkan pujian dan sanjungan. Juga pernah suatu hari beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, Abdullah bin Mubarak ini tadi, beliau pernah sholat malam di tengah-tengah terlelapnya pasukan perang. Beliau sholat malam, setiap malam beliau sholat menghadap ke suatu pohon. Ada temannya yang tidur selalu melihat setiap malam ada pohon, kayak ada batang dua pohon.
Kemudian dilihat sama dia, ternyata itu adalah Abdul Mubarak. Esok harinya dia berjumpa dengan Abdul Mubarak. Dia mengatakan, aku melihat engkau sholat dekat tiang tersebut. Kemudian Abdul Mubarak mengatakan, aku mohon kepada engkau dengan nama Allah, jangan engkau sebutkan kisah tersebut kepada orang lain. Dan mulai sekarang kita tidak usah temenan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau aktivitas ibadahnya diketahui oleh orang lain. Sehingga mereka para ulama mengatakan seluruh sifat ibadah para sahabat itu ada pada Abdullah ibnu Mubarak kecuali satu, yaitu ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saking luar biasanya Abdullah ibnu Mubarak ini tadi dalam ibadah. Wa Yahya ibnu Sa'id, Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, ya, Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Beliau di laqabi sebagai syaitan. Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan ini pernah dilaqabi dengan laqab syaitan. Kalau tidak salah, seingat anak, yang melaqabinya adalah Abdurrahman bin Mahdi. Kalau tidak salah ya. Jadi kisahnya, kalau tidak salah Abdurrahman bin Mahdi ini mau murajaah, minta datangkan dengan seseorang. Itini bi insanin muhaddits. Lalu orang tersebut mendatangkan Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Murajaah, muzakarah hadis. Setelah muzakarah dia mengatakan, aku bilang kepada engkau, datangkan manusia. Kenapa engkau datangkan syaitan seperti ini tadi? Nah, itu bukan celaan, tapi pujian ya, laqab. Ya, kenapa di laqab syaitan? Saking cepat, luar biasa sur'ah dalam menyampaikan hadis tersebut, ya. Itu Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Wa Waqi' di sini Waqi' ibnu Jarrah. Waqi' ibnu Jarrah ibnu Malih ibnu Adi Abu Sufyan. Waqi' ibnu Jarrah punya bapak bernama Jarrah, dhaif. Punya anak bernama Sufyan. Sehingga Waqi' ibnu Jarrah luqiba, dilaqabi sebagai thiqatun bainad dha'ifain. Perawi yang thiqah di antara perawi yang dhaif. Beliau punya anak bernama Sufyan ibnu Waqi' dhaif, dan bapak beliau Al-Jarrah dhaif. Wa ibnu Mahdi, ibni Mahdi adalah Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi, punyanya Abu Sa'id Al-Anbari Al-Basri. Ya. Abdurrahman bin Mahdi ini seingat ana dilaqabi sebagai Hayyatul Wadi. Hayyatul Wadi, ularnya padang pasir. Ya. Ularnya padang pasir. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada yang kekeliruan ya namanya maklumat udah lama ya, kan? Ya. Udah lama. Tidak ada nikmat yang paling nikmat bagi hidup anak pribadi itu nikmat talabul ilmi. Ya, kadang dulu nikmat sekali ketika masih di majelisnya masyayikh, mendengar nama-nama perawi ini nikmat sekali. Ya, rugi antum tidak mau bermajelis dengan majelis ilmu, dengan lautan ilmu, dengan kitabnya para ulama, sangat merugi. Ya, tidak ada kenikmatan. Anak pribadi itu kenikmatan paling nikmat dalam hidup anak ketika berada di majelis ilmu. Ya, itu kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Betul-betul hati itu pelong, tidak ada beban dalam kehidupan, dan tidak ada angan-angan dunia. Seumur hidup ana sudah umur 36 tahun ini,
kenikmatan yang tidak membawa beban kehidupan itu adalah kenikmatan pada saat talabul ilmi syar'i. Ya. Dalam waktu lebih kurang 8 tahun, itu adalah waktu yang tidak pernah terpikirkan urusan dunia. Yang dipikir itu cuman besok belajar, baca, dengar, sama, itu saja yang dipikir. Tak ada kepikiran. Kalau sekarang terlalu banyak yang kita pikirkan, ya Pin ya. Mikirkan itu, mikirkan ini, terlalu banyak planning dunia. Ya. Laita syabab ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ya. Kalau seandainya masa muda itu bisa kembali, nanti kau kasih tahu antum gimana bebannya orang-orang yang sudah punya keluarga. Ya. Makanya ketika antum masih pada marhala at-talab, masa-masa menuntut ilmu, antum nikmati. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menikmati menuntut ilmu yang mustajil, itu orang-orang yang belum merasakan roha dalam thalabul ilmi. Yang kalau belajar itu pengen cepat lulus. Ya. Yang belajar pengen cepat lulus di pondok pesantren, itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia tidak merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Kalau antum merasakan nikmatnya menuntut ilmu, antum tidak ingin cepat lulus dan tidak ingin cepat pulang, karena antum merasakan nikmat. Gimana kalau seandainya antum berada di suatu tempat yang indah, nyaman, tenang, betah enggak antum? Hah? Betah enggak? Lupa nama antum siapa? Ibnu. Nah, Ibnu. Ya. Kalau antum berada di tempat yang penuh dengan keindahan, nyaman, pikiran fresh, gimana? Betah enggak di tempat ini? Betah. Demikianlah antum menuntut ilmu. Kalau antum sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nah, enggak mau pulang antum. Yang tidak nyaman menuntut ilmu itu karena dia tidak merasakan nikmat. Ya. Apa sebab-sebab tidak nikmat? Banyak sebab. Di antaranya apa? Tidak paham. Ya, tidak mau memahami. Jadi beban menuntut ilmu itu beban. Ada orang yang belajar itu beban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dari awal kali ana menuntut ilmu, masuk pondok pesantren 2006, Juni 2006 ana menginjakkan kaki di pondok pesantren. Sampai meninggalkan, baik di Indonesia 5 tahun, di Yaman 3 tahun, sampai meninggalkan Darul Hadis Yaman itu Desember 2014. Ya, lebih kurang 8 tahun. Dari awal datang di pondok pesantren tidak pernah merasakan beban kalau belajar, menikmati. Ya, paling beban-beban ujian di pondok pesantren, airnya begini, kondisinya begini, itu kan ujian kehidupan. Terus bagaimana supaya antum belajarnya tidak punya beban? Antum kalau belajar itu berupaya untuk memahami. Antum menikmati pelajaran. Ketika antum menikmati pelajaran, maka antum akan merasakan nikmat. Nikmat loh. Antum tahu siapa Ibnu Mahdi? Ibnu Mahdi siapa? Antum akan mengatakan Abdurrahman Ibnu Mahdi, muhaddits. Ternyata di sana ada seseorang yang lulusan UIN, IAIN dengan gelar SPD tidak mengenal Ibnu Mahdi, sedangkan antum sebagai thalibul ilmi mengenal Ibnu Mahdi. Merupakan keistimewaan, bukan? Betapa banyaknya kita jumpai orang-orang yang belajar, katanya belajar agama, entah kuliah di UIN, entah kuliah di mana, bahkan ada orang yang mengemban sebagai lakop ustadz gitu loh, tidak mengenal siapa Abdullah Mubarak, siapa Az-Zuhri, siapa As-Sauri, bagaimana kiprah-kiprah mereka dalam bab hadis, sedangkan antum mengenal nama-nama ini tadi. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kata orang. Ya apa tidak? Itu keistimewaan. Ketika ada huruf bertuliskan di suatu dinding yang tidak ada harokatnya, antum bisa membacanya, antum ngerti, faham maknanya, itu merupakan apa?
Nikmat bagi antum, betapa banyaknya orang-orang yang bergelar sarjana sekalipun tidak bisa membaca huruf yang seperti itu. Ya apa tidak? Sahih apa yang anak-anak katakan ini benar ya ikhwan. Maka ketika antum menikmati nikmatnya thalabul ilmi syar'i, itu luar biasa. Antum akan merasakan nikmat yang luar biasa. Nggak bisa diungkapkan dengan uang, dengan harta. Ya. Rahatul qulub. Summa ka ashabi haula. Kemudian murid-murid mereka, ya, yaitu murid-murid dari ulama-ulama yang disebutkan tadi. Kabdil Madini, seperti Ibnul Madini. Mu'afan, ana ralat sedikit. Abdurrahman Abdurrahman bin Mahdi itu lakopnya Amirul Mukminin fil hadis, benar. Untuk yang Hayatul Wadi, ular padang pasir, ular lembah wadi itu lembah, ular lembah padang pasir, itu Ali bin Madini. Oh, ada catatannya di anak tadi, ini catatan khusus yang tidak antum dapatkan di bukunya antum. Ini catatan rihlah, ya, besar. Untuk mendapatkan catatan ini, ya, kita harus berpanas dengan cuaca yang 40 derajat dan harus keluar biaya 16.100.000 di tahun 2012. Ya, besar biayanya itu tadi. Dan harus bayar iqamah $350 per tahun. Cuman untuk mendapatkan catatan bertuliskan laqabahul Bukhari bihayatil wadi. Antum ketika ini faedah mahal ini, cuman bukan tulisan cuman berapa ini, ya, cuman tulisan orek-orek seperti ini, tinta seperti ini 16.100.000 untuk mendapatkan ini tadi, ya, itu pada tahun itu. Jadi bukan fawaid yang murahan. Nah, sekarang ini gampang ya ikhwan, antum sekarang ini sudah buka internet, buka Google, muncul. Kita untuk mendapatkan tulisan laqabul Bukhari bihayatil wadi itu harus keluar 16.100.000 dan setiap tahun harus bayar $350. Nah, bayangkan antum, cuman untuk mendapatkan tulisan diantaranya tulisan laqabul Bukhari bihayatil wadi. Ya, sekarang gampang, tinggal buka Google, tinggal dengarkan kajian masyayikh online, itu gampang, ya. Semuanya gampang ya ikhwan. Wa Ibnu Ma'in. Ya, Ibnu Ma'in. Yahya Ibnu Ma'in. Nah, ini tadi ya ikhwan, ya. Yang membuat di antara keistimewaan rihlah, ya. Rihlah dalam thalabul ilmi syar'i, ya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan para ulama salaf ketika mereka rihlah. Perjuangan mereka berat. Kabnil Madini, Ibnul Madini di situ disebutkan Ibnul Madini huwa Ali ibnu Abdullah ibni Ja'far ibni Naji Abul Hasan, imamun fil ilal, ya, hafidul hadis, imamun fil ilal. Ibnul Madini ini punya bapak, yaitu Abdullah ibnu Ja'far, dhaif. Ali ibnul Madini mengatakan abi dhaif, bapakku dhaif. Beliau jujur, dhaif, bapaknya dikatakan dhaif. Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in huwa Yahya ibnu Ma'in ibnu Ghaus atau ibnu Ghiyas ibnu Ziyad Abu Zakaria Al-Qatafani Al-Baghdadi, Imamul Jarh wa Ta'dil. Oh, jangan ditanya antum Ibnu Ma'in, ya, imamun fil jarhi wa ta'dil, ya. Yang benar beliau imam, ya. Beliau kritikan beliau betul-betul taftish pada perawi. Wa Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, ya, imamu ahli sunnah. Wa Ishaq ibnu Rahawai, Ishaq ibnu Ibrahim
yang dikenal dengan Ishaq bin Rahawai, imam. Wa khalqun. Khalqun itu bukan nama orang ya. Maksudnya khalqun. Mana khalq? Sekelompok orang. Dan yang lainnya bahasa kita DLL lah. Ya, itu yang nanti khalqun. Tsumma al-Bukhari, kemudian al-Imam al-Bukhari, tabaqat yang di bawah mereka. Ali bin Madini punya murid, siapa nama muridnya? Al-Bukhari. Ya. Bukhari ini termasuk memuliakan sekali di beliau terhadap Ali bin Madini. Beliau sangat memuliakan Ali bin Madini. Ya. Guru beliau. Beliau pernah mengatakan kepada Ali bin Madini, ya Ustadz al-Ustadzin wa Sayyid al-Muhaddithin, da'ni uqabbilu rijlaika. Sampai seperti itu. Ya Ustadz al-Ustadzin wa ya Sayyid al-Muhaddithin. Wahai ustadznya para ustadz dan pemimpin ahlul hadis, ya. Biarkan aku untuk mencium kakimu. Tsumma al-Bukhari wa Abi Zur'ah. Kemudian Abu Zur'ah. Di situ disebutkan Abu Zur'ah Ubaidillah ibni Abdul Karim Ar-Razi dari wilayah Rai. Abu Zur'ah itu Ubaidillah bin Abdul Karim. Ubaidillah bin Abdul Karim Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi. Wa Abi Hatim. Abu Hatim Muhammad ibnu Idris ibnu Munzir. Ingat ya, Muhammad bin Idris ada dua. Ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Muhammad bin Idris Abu Hatim. Wa Abi Daud ma'ruf, wa Muslim itu ma'ruf ya, Ikhwan. Itu bisa lihat Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani, Muslim ibn Hajjaj. Tsumma An-Nasa'i Ahmad bin Syu'aib. Kemudian wa Musa ibn Harun ibni Abdullah ibni Hammal Al-Bazzaz Abu Imran Al-Baghdadi muhaddithul Iraq. Wa Saleh Jazarah, yaitu Saleh ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Habib Abu Ali Al-Baghdadi, laqabuhu Jazarah, laqabnya Jazarah. Ya. Wa ibnu Khuzaimah Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah Abu Bakar. Ya. Suma ibnu Syarqi di situ disebutkannya. Wa Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hasan Abu Hamid An-Nasaibur, ahad talamidati Muslim. Wa mimman yusaf bil hifdzi wal itqan jama'atun minas sahaba wat tabi'in. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah sisanya dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.